Pak, Bapak apakah benar Bapak yang mencabuli SMA negeri 1 Jakarta? Bapak apakah benar Bapak yang mencabuli SMA negeri 1 Jakarta? Bapak apakah benar? Bapak apakah benar Pak? Pak. Wih, lihat tuh presiden kita seperti merakyat ya. Tapi lihat deh, Bapak Presiden kita yang katanya merakyat itu dalam artian apa ya? Merakyat di depan kamera atau di depan anian? Aku juga dengar nih katanya dia juga ada isu tentang selingkuh ataupun menyanyiannya lebih dari 5 mungkin. Serem banget. Saya mahasiswa. Iya. Saya mahasiswa. Aku terima hoax sih teman-teman. Gimana nih masa depan selanjutnya kalau misalnya mahasiswa aja terima hoax? Kan kita nggak tahu siapa tahu benar, nggak ada yang jelas juga kan. Coba tanggapan Mas Duan. Tapi selain itu ya menurutku ya, banyak juga isu-isu bahwasannya kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini nih ada unsur-unsur kepentingan pribadi dari Bapak Presidennya sendiri. Gitu. Tapi kenapa kalian lebih melihat sisi-sisi buruknya sih guys? Kalian emang nggak lihat program kerja yang dijalankan tersebut berhasil kan nggak lihat sisi itu lah? Ya bukan nggak ngeliat sih, tapi lebih ke ya udah gitu. Nah, jadi teman-teman, kalian bisa lihat kan apa yang ada di belakang kita. Orang-orang pada sibuk membahas pemilihan mereka yang berdampak pada negara. Tapi kira-kira teman-teman tahu nggak sih tipe-tipe pemilih politik yang ada di Indonesia? Jadi gak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasan pertama, yaitu tipe pertama pemilih politik yang ada di Indonesia. Dalam dunia politik, tidak semua pemilih memilih calon yang sama. Tetapi, ada yang namanya pemilih tradisional. Pemilih tradisional ada pemilih yang tidak memikirkan visi, misi maupun program kerjanya, tetapi mereka percaya oleh omongan dari tokoh yang mereka percayai. Ya, contohnya seperti di desa, ada salah satu kiai atau haji ngomong, yuk kita pilih paslon nomor 2. Ya, masyarakat pun percaya mereka bakal pilih calon tersebut karena mereka merasa bahwa kiai atau tokoh yang mereka percayai itu rasanya hal yang lebih sangat dihormati. Nah, ciri-cirinya yang kedua itu ada mereka itu sangat loyal, jadi pilihannya itu tetap pada satu itu, tidak ke yang lain. Kemudian yang kedua, tidak memikirkan visi misinya atau entah nanti kedepannya mereka bakal ngapain. Jadi kalian penasaran gak nih buat contohnya? Simak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dan jamaah-jamaahku yang hadir pada hari ini. Di pagi hari ini, di hari yang cerah, di hari di mana kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita kedatangan tamu spesial, seorang sosok pemimpin, seorang tokoh agama dan sekaligus keturunan habaib. Beliau akan maju sebagai paslon nomor 1 yang akan membangun negara ini menjadi lebih maju. Selain membangun negara yang lebih maju, paslon nomor 1 juga akan membangun moral-moral anak muda yang menjadi lebih agamis, lebih bermoral. Maka dari itu, saya mengajak para anak-anakku, anak-anak santri, jamaah-jamaahku sekalian untuk mendukung paslon nomor 1 agar bisa mewujudkan apa yang diimpikan oleh paslon nomor 1. Para anak-anakku sekalian dan hadirin jamaah, marilah kita membaca Al-Fatihah dalam hati untuk mendoakan paslon nomor 1. Mari kita mulai berdoa. Ya Allah, angkat semua masalah kami. Ya Allah, tunjukkan jalan keluar terbaik atas setiap kesulitan kami. Ngopo, Des? Ngopo? Lu aku. Apa meneh? Lu, emang awakmu mau beli gak nonton toh? Nonton apa? Timnas toh karo Arab loh. Walah sing kalah kuwi. Iku. Lah kuwi kan dicurangi wasite. Pasti kok curang ngono yo. Iya, Wis ning arep kotak penalti lho iku lho. kandhani kok kaya pemerintah. Ya. Iya iki koyo oleh-oleh iki toh, Bro. Iya, Pas toh. pemilu iki. Nah, ngomong-ngomong pemilu kuwi milih sapa iki? Wah. Aku gak meh milih ah. Aku Lah.
Gue meh golput malahan. Aku meh golput wae lah. Lah, kan apa to? Dhewe milih ki yo tetep uripe yo ngono-ngono wae. Iya sih, dhewe milih ra milih yo ngene-ngene wae. Tetep nganggur to, nggal dina diseneni bojo e. Iya. Piye ya bojoku ngono ya? Aduh, jare meh gawe urip rakyatnya sejahtera. Lah, iki rego cabe wae mundak terus. Sejahtera saka ndine. Jare meh gawe urip rakyat cilik ringan. Masa rego cabe mundak terus? Aduh, ngopo sih jeng kok muni-muni terus ki? Terus ndelok baliho sing nang ngarep kae urung calon presiden sing jarine ganteng iku. Halah sae ganteng janji-janji tok kaya sinetron. Tiap 5 tahun pisan di bulan baleni, rego cabe ya ora medhon-medhon isine mundak terus sae. Iya, Ik. Bodo amat sapa sing meh dadi presidene. Meh ganteng, meh elek. Sing beda tak balihune tok. Lah iya semeneng aku sama sak anak-anakku. Nah, seperti yang kawan-kawan sudah lihat, ternyata itu adalah salah satu contoh pemilih yang skeptis. Pemilih skeptis itu kayak apa sih? Mereka tuh cenderung cuek dan bodoh amatan. Ya mereka milih calon-calonnya itu ya bukan karena hal yang disukai, tapi ya karena mereka berpikir ya mereka nggak ada dampak apa-apa. Kira-kira selain skeptis, ada pemilih apa lagi ya? Cek video selanjutnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Virgi C. Sakurniawan dari calon nomor 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Muhammad Pasha Pradipta selaku Paslon 2 untuk pemilu kali ini. Terima kasih. Ketika berbicara tentang bagaimana membangun sebuah negeri, saya melihat dan akan lebih memperhatikan terkait yang namanya pendidikan. Oleh karena itu, program kerja yang akan saya utamakan adalah bagaimana bisa meratakan akses pendidikan ke seluruh daerah dengan membangun sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi. Akses pendidikan merupakan aset penting yang harus dimiliki oleh bangsa ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya untuk bisa tetap bersaing di tengah era globalisasi seperti saat ini. Terima kasih. Jadi, fokus utama saya dalam program kerja untuk membangun fasilitas rumah sakit yang memadai, tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi juga daerah terpencil untuk membangun kesetaraan di Indonesia saat ini. Ngobrol sambil cari kursi yuk. Ayo udah capek gue nih. BTW, kalian pada milih siapa dah? Kalau gue sih Pasha ya. Soalnya kesehatan tuh benar-benar penting di negara kita saat ini. Ya, Gua apa milih si Virgi. Lu tahu sendiri kan negara kita pendidikannya belum rata. Kalau lu? Kalau aku sih kayaknya nggak milih ya, karena menurut aku visi misi dari mereka berdua tuh kayak gak ada yang relevan aja buat aku, dan gak ada benefitnya juga kalau aku milih. Jadi buat apa aku milih? Hai teman-teman, kita bisa lihat di belakang itu ada 3 mahasiswa yang lagi bingung mencari manfaat dan benefit ketika mereka memilih salah satu kandidat. Dan teman-teman harus tahu, memilih manfaat dan benefit adalah salah satu kunci ketika kita menjadi tipe pemilih rasional. Teman-teman pengen tahu tipe pemilih selanjutnya? Langsung aja kita ke next episode. Baik, dari kawan-kawan mahasiswa apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Bapak. Oh ya, silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya
Sela dari mahasiswa aktif Prodi Ilmu Politik. Di sini saya ingin mempertanyakan, apakah betul Bapak pernah melakukan tindak korupsi? Apakah jejak karir Bapak itu benar-benar bersih? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mohon dijawab Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan dari Mbak Sela, seorang mahasiswa aktif di program studi ilmu politik. Saya ingin menjawab bahwasannya ketika saya mencalonkan diri sampai saat ini saya menjadi calon resmi, itu melalui banyak sekali tahapan. Bagaimana di awal ada registrasi, terus selanjutnya akan ada sesi seleksi. Bagaimana di situ dilihat background saya, latar pendidikan saya, terus track record saya menjadi seorang penjabat itu seperti apa. Hal yang mungkin bisa menjawab dari pertanyaan tersebut adalah ketika saya saat ini sudah menjadi calon resmi, itu menandakan dari registrasi, dari persyaratan itu semua sudah saya penuhi. Oleh karena itu, ketika saya berada di sini, itu menandakan track record saya memang tidak ada kekurangan sama sekali. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hana. Jadi, pertanyaan dari saya, kenapa banyak isu atau berita yang menggambarkan bahwa Bapak melakukan tindakan korupsi? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan selanjutnya tadi dari Hana. Adalah tentang banyak sekali isu yang mengatakan bahwa saya melakukan sebuah korupsi. Sebagai mahasiswa, kalian harusnya bisa lebih diperhatikan lagi, harus bisa lebih mengkritisi lagi. Jangan sampai mudah terbawa isu. Setiap isu yang kalian terima itu tidak selalu berarti kebenaran. Jadi, kalian bisa melihat dengan fakta yang ada bahwasannya saya tidak pernah memiliki rekod melakukan tindak korupsi. Saya tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian, tidak pernah dipanggil ketika memang ada sebuah tindakan korupsi. Jadi jawabannya masih sama. Buktinya saya masih bisa berada di sini. Saya tidak berada di penjara karena saya tidak melakukan tindak korupsi tersebut. Terima kasih. Nah, seperti itu teman-teman. Tipe pemilih ini biasanya mereka sudah mampu mengevaluasi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh para pejabat. Selain itu, mereka juga mengkritisi tentang pemilu, program-program dari paslon, etika politik yang dibawa oleh salah satu aktor politik, dan tipe pemilih ini juga mereka mengkawal demokrasi agar tetap menjadi demokrasi yang harmonis dan tidak otoriter. Terima kasih. Kesimpulan dari perilaku pemilih tradisional, mereka itu bersifat konservatif dan cenderung loyalitas terhadap kelompok dan identitasnya. Nah, perilaku pemilih tradisional ini juga berperan penting dalam proses politik karena mereka bertindak sebagai penjaga warisan budaya, menjaga stabilitas dan keseimbangan dinamika politik yang lebih luas. Dengan demikian, perilaku pemilih tradisional ini tidak hanya berperan sebagai pemilih, namun juga menjaga nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi, kesimpulan dari pemilu politik skeptis ini adalah di mana sebagian besar dari masyarakat itu sudah tidak percaya terhadap institusi politik karena penyalahgunaan kekuasaan, tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta janji-janji para pejabat yang tidak ditepati untuk rakyat. Jadi, kesimpulan untuk pemilihan rasional yaitu ketika dihadapkan pada pemilihan, pemilih rasional tidak boleh secara langsung percaya pada suatu kandidat tertentu. Pemilih rasional biasanya membutuhkan data, membutuhkan bukti, membutuhkan fakta yang kuat untuk memperkuat hal tersebut. Mereka tidak terafiliasi oleh emosi, isu sara, atau bahkan popularitas sebuah kandidat, melainkan mereka menilai berdasarkan visi misi, program kerja, dan jejak rekam kandidat tersebut. Pemilu rasional merupakan pemilu yang dapat mewujudkan
pemilu yang jujur, objektif, dan transparan. Kesimpulan dari pemilih kritis adalah pemilih kritis ini pemikir yang cerdas dan rasional. Pemikir ini harus mendalam lebih dulu sebelum membuat keputusan dan tidak memilih salah satu pihak. Nah, mereka juga mempertimbangkan visi, misi, dan program dan melihat jejak digital yang akan dipilih. Berikut adalah fun fact dari tipe pemilih politik rasional. Pertama, pemilih rasional sering dianggap susah ditipu kampanye gimmick karena mereka fokus ke isi, bukan sekedar janji manis. Kedua, mereka bisa tiba-tiba ubah pilihan di detik terakhir kalau ada data baru yang lebih meyakinkan. Ketiga, sebagian besar pemilih rasional datang dari kelompok yang terdidik dan punya akses informasi yang luas. Keempat, tipe ini justru bikin partai politik harus kerja keras bikin program yang realistis, bukan cuma slogan. Fun fact yang terakhir, pemilih rasional bisa memilih calon yang gak populer asal idenya itu masuk akal. Halo teman-teman, yang selanjutnya ada fun fact dari pemilih kritis. Yang pertama, pemilih kritis itu cenderung gak gampang baper sama janji-janji politik atau janji-janji kampanye yang dikasih sama bakal pasangan calon. Biasanya mereka cenderung memastikan dulu apakah kira-kira nih janji yang mereka berikan itu realistis dan masuk akal atau tidak. Yang kedua, mereka cenderung suka berdebat. Pastinya mereka berdebat hal-hal yang baik mengenai track record, mengenai program-program kerja yang akan diberikan oleh pasangan calon. Dan yang ketiga, mereka ini cenderung skeptis, tapi tetap masuk akal, tapi tetap rasional. Dan mereka ini cenderung mempertanyakan, seperti kasus bansos pada saat pilpres. Biasanya kalau pemilih-pemilih kritis, ia akan mempertanyakan kira-kira dana bansosnya dari mana ya? Gitu. Yang keempat, mereka ini suka banget nonton debat bakal pasangan calon. Pastinya suka banget. Kenapa demikian? Karena saat kita menonton debat bakal pasangan calon, berarti kita melihat pemimpin masa depan kita nih berdebat, mengeluarkan argumen. Nah, dari situ kita bisa menilai mana yang paling baik, mana yang kurang baik, mana yang mungkin tidak baik sama sekali. Cenderung biasanya nih kalau misalnya nonton debat pada saat pilpres misalnya, itu tuh vibes-nya tuh kayak nonton final bola gitu loh. Gitu teman-teman. Mungkin sekian aja dari aku tentang fun fact, beberapa fun fact dari pemilih kritis. Terima kasih. Apa kita bikin Apa belum? Ini apa? enggak. Pecisnya mana? Nggak boleh nanti. Ini mana juga? Cewek cowok bisa nggak ya? Salah berapa? Berarti kanan kiri aja, kanan kiri. Laskan. Alhamdulillah. Ada gini-gini terus si Kela bilang aku banyak tadi udah sebenarnya soalnya berapa semua buat aku nggak ada buat aku jadi emang buat yang kita tekenin itu benefitnya terus nanti kalau mereka ngomong kalau kalian ngomong kita dia punya ID dia gitu nah
banget kecil. Wah, khusus adalah calon-calon absolut moral yang bakal mengubah provinsi visi di masa yang akan datang. Gimana komentarnya? Calon-calon raja baru gimana komentarnya? Akan kebobrokan sistem yang ada di